Pemirsa, untuk mengetahui apa saja hasil pembahasan dalam rapat terbatas sore hari ini, kami terhubung dengan reporter Garuda TV, Fani Agnia di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, Fani, apakah rapat terbatas sudah selesai dilakukan dan apa saja poin-poin pembahasan dalam rapat kali ini? Silakan. Ya, selamat petang Sheila dan juga pemirsa. Menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka, hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas di kediamannya, yaitu di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, yang memang rapat terbatas pada hari ini. Tadi dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini kurang lebih baru berlangsung selama 1 jam 15 menit untuk dilakukannya rapat terbatas di dalam tadi. Dan memang ada sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dikti Saintek Brian Yuliarto, kemudian ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Kepala BIN Herindra, dan juga ada Kepala BAIS dari Yudi Bramantio. Kemudian pemirsa, dalam rapat terbatas kali ini memang yang difokuskan pembahasannya adalah pendidikan berbasis STEM ataupun Science, Technology, Engineering, and Mathematics, yang mana pembahasan pendidikan berbasis STEM ini memang adalah pembahasan yang menjadi penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Dikti Saintek, dan memang penugasan ini diharapkan agar nantinya merealisasikan sumber daya manusia yang unggul untuk dapat merealisasikan dan juga mendukung adanya ekonomi strategis dan juga industrialisasi. Kalau kita menggambarkan pemirsa adanya realisasi pendidikan berbasis STEM ini dari segi pendidikan dasar dan juga menengah dan juga pendidikan universitas atau perguruan tinggi. Memang kalau di sekolah ataupun pendidikan dasar dan menengah ini diadaptasikan kepada seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang mana dalam pembelajaran tersebut dari penelitian disebutkan bahwa ada 54,5% ini memang sekolah-sekolah di Indonesia yang belum bisa mengadaptasikan adanya pendidikan berbasis STEM dengan cara yang meluas, sehingga diperlukan perumusan terlebih dahulu agar pendidikan berbasis STEM ini dapat dilakukan khususnya dalam jangka pendidikan dasar dan juga menengah. Kemudian kalau kita lihat dalam ranah pendidikan perguruan tinggi ataupun universitas, ini memang di beberapa universitas di Indonesia sudah mendirikan adanya pusat-pusat penelitian STEM yang memang ini di dalamnya untuk memamerkan ataupun memperlihatkan adanya penelitian dan juga berbagai bidang di dalamnya terkait dengan Science, Technology, and Mathematics. Kemudian pemirsa, tidak hanya itu juga dari komitmen dan juga inisiatif pemerintah, ada 3 inisiatif. Yang pertama adalah pengembangan kebijakan. Memang belum ada kebijakan yang kita lihat dalam kebijakan belakangan ini, belum ada kebijakan yang memang diputuskan terkait dengan pendidikan berbasis STEM. Namun dari pemerintah ini masih terus melakukan perumusan agar nantinya bisa terus berkolaborasi dan juga bisa melihat dari negara-negara lain. Kemudian pemirsa, dari inisiatif yang kedua ini adalah pelatihan guru, yang mana pelatihan guru dilakukan agar nantinya realisasi pendidikan berbasis STEM ini bisa dilakukan. Dan yang ketiga adalah tujuan utamanya untuk keberlanjutan dan juga ketahanan, seperti yang Presiden Prabowo Subianto sampaikan kepada Menteri Dikti Saintek, agar nantinya bisa mencetak sumber daya manusia yang unggul agar bisa mendukung adanya program-program khususnya ekonomi strategis dan juga industrialisasi maksud kami. Dan pemirsa, tidak hanya terkait dengan pembahasan pendidikan berbasis STEM, namun tadi ada satu menteri yang memang sudah keluar terlebih dahulu dari rapat terbatas, yaitu Menteri SDM Bahlil Lahadalia, yang mana Menteri Bahlil ini memaparkan kurang lebih ada 3 hal yang dilaporkan ke hadapan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya terkait dengan hasil kunjungan ketika ke Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu. Ada 22 sumur yang ditemukan di tempat tinggal masyarakat, yang memang satu sumurnya ini bisa menghasilkan 2 barel. Tidak hanya itu, dari Menteri Bahlil juga tadi menyampaikan adanya izin usaha pertambangan untuk UMKM, koperasi, dan juga perorangan ataupun rakyat. Kemudian dari Bahlil juga tadi menyampaikan adanya implementasi B50 biodiesel ataupun etanol yang nantinya akan bisa dicampurkan ke dalam bensin. Sementara itu, Sheila dan juga pemirsa, terkait rapat terbatas yang digelar pada hari ini, nanti kita akan melihat lagi apa saja pembahasan detail di dalamnya. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik. Terima kasih Fani untuk laporannya. Selamat kembali bertugas.